Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa imamil muttaqin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Al haditsur rabi' asyar, hadis yang ke-14. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhillu damumri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Maksudnya tidak halal menumpahkan darah seorang muslim. Kalimat berita ini maknanya adalah larangan. Janganlah membunuh seorang muslim. Berarti diharamkan membunuh seorang muslim illa bi ikhda thalathin, kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Yang pertama adalah at-thayyibuz zani. Jadi thayyib itu kalau perempuan sudah bersuami, kalau laki-laki sudah beristri. Jadi at-thayyibuz zani berarti mencakup perempuan dan laki-laki. Jadi perempuan yang sudah bersuami yang melakukan zina, dan juga termasuk laki-laki yang sudah beristri yang melakukan zina. Hukumannya, karena sudah muhsan, sudah thayyib, maka hukumannya adalah rajam. Hukuman zina muhsan rajam itu bukan syariat baru. Artinya di dalam syariat Taurat Nabi Musa, hukum rajam untuk pezina muhsan itu juga sudah diterapkan. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebut kalau Quran itu musaddiqan lima baina yadaihi minat Taurat, membenarkan yang sebelumnya, yaitu Taurat. Syekh Nawawi Al-Bantani membenarkan ini, maknanya adalah mencocoki Taurat dalam hal tauhid dan pokok-pokok syariat. Hukuman rajam dalam syariat Nabi Muhammad bagi pezina muhsan ini cocok dengan yang sudah ditetapkan dalam syariat Taurat.
Makanya hukuman rajam bagi pezina muhsan bukan syariat baru, syariatnya Nabi Muhammad saja, tapi sebelumnya juga sudah ditetapkan dalam syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam syariat Taurat bisa dibaca di Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Itu terjemahannya Kitab Imamat pasal 20 ayat 10. Berarti memang syariat hukuman rajam bagi pezina muhsan sudah ditetapkan di dalam syariat Taurat Nabi Musa alaihissalam. Karena itulah Sayyidina Ibnu Abbas itu mengistimbat, menyimpulkan hukuman rajam bagi pezina muhsan itu dari Al-Quran suratul Maidah ayat 15 yang khitabnya, yang dawuhnya ditujukan kepada ahlul kitab. Ya ahlal kitabi, wahai ahlul kitab, orang yang diberi kitab Taurat. Qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami Nabi Muhammad, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna, dia menerangkan untuk kalian banyak perkara yang kalian sembunyikan. Di antaranya adalah hukum rajam bagi pezina muhsan. Wa minal kitabi wa ya'fu an katsir, dan banyak pula yang memang karena tidak prinsipil tidak dibuka oleh Al-Qur'an. Dari ayat ini Sayyidina Ibnu Abbas mengistimbat, menyimpulkan bahwa jadi ayat rajam di dalam Al-Qur'an untuk pezina muhsan adalah Al-Maidah ayat 15. Kalau yang di surah An-Nur itu untuk pezina yang ghairu muhsan, yang dicambuk di situ. Baik. Itu yang pertama, bahwa hukum ini bukan syariat baru tapi sudah ditetapkan dalam syariat Taurat Nabi Musa. Kemudian yang kedua, hukuman zina ini hak Allah. Jadi hukuman zina ini adalah hak Allah, bukan hak sesama manusia. Karena itu adalah hak Allah, Nabi Muhammad SAW mendorong orang yang khilaf melakukannya supaya berlindung di dalam rahmat Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda begini, ijtanibu hadhil qaduratil lati nahallahu anha, kalian jauhilah perbuatan kotor yang dilarang Allah ini, yaitu zina. Terus kata beliau, faman alamma, tapi orang yang tergelincir sehingga pernah melakukannya, fal yastatir bisitrillah, berlindunglah dengan perlindungan Allah, wal yatub ilallah, dan bertaubatlah kepada Allah. Berarti Rasul mendorong supaya berlindung di dalam rahmat
Allah. Karena perbuatan zina ini hukumannya adalah hak Allah. Karena hukumannya sebenarnya adalah hak Allah, terus Nabi mendorong supaya berlindung di dalam rahmat Allah. Ketika ada orang yang mengakui perbuatan zinanya kepada Rasul itu menggiringnya supaya tidak mengakui. Rasul menggiringnya supaya tidak mengakui. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, ada seseorang menemui Rasul terus mengatakan, "Ya Rasulullah, inni zanaitu." Ya Rasulullah, dia mengakui saya telah berzina. Fa'radu anhu. Lalu Nabi itu berpaling. Sampai dia mengulanginya itu 4 kali. Setelah dia mengulangi pengakuannya itu 4 kali dan Nabi juga berpaling, terus Nabi memanggil dia, terus Nabi bertanya kepada dia, "Abika jununun, apa kamu gila?" Itu jadi Nabi itu menggiring supaya orang yang mengaku zina tadi tidak mengakuinya. Sebab kalau dia mengakuinya, Nabi harus melaksanakan hukumannya yang sadis itu tadi, yang berat itu tadi. Karena itu hakikatnya itu sebenarnya adalah hak Allah. Bahkan ketika Ma'is bin Malik itu datang mengaku kepada Nabi kalau dia berzina, Nabi juga menggiringnya dengan mengatakan, "La'allaka qabbalta." Barangkali kamu cuma mencium. Au ghamasta, atau barangkali kamu cuma meraba. Jadi Nabi menggiring jadi supaya dia tidak mengakuinya. Ini menunjukkan kalau hukuman zina ini yang demikian sadisnya itu adalah hak Allah. Orang yang tergelincir didorong oleh Rasul supaya berlindung di dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Karena itu hukuman zina ini itu kalau berdasarkan laporan itu syaratnya sangat berat dan hampir mustahil. Harus minimal ada saksi 4 orang yang diridhoi sebagai saksi. 4 orang, yang keempat orang ini minimal 4 orang ini diridhoi sebagai saksi. Terus 4 orang ini tahu semuanya, termasuk tahu masuknya pedang ke dalam sarung. Ini sangat berat atau bahkan hampir mustahil. Ya, maka pada masa Rasul, jadi hukuman zina ini yang rajam ini yang diterapkan adalah karena pengakuan yang bersangkutan, dan itu pun sudah digiring oleh Nabi supaya dia tidak mengaku. Sebab ini adalah hukuman ini adalah hak Allah. Maka berarti didorong supaya berlindung saja di hadapan di dalam rahmatnya Allah. Itu. Terus yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Ini berarti kisos. Wan nafsu bin nafsi. Ini berarti juga kisos. Syariat hukuman kisos, bagi hukuman kisos ini juga bukan syariat baru. Ini juga sudah ditetapkan di dalam syariat Taurat, itu syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan kisos ini jadi disyariatkan di dalam Quran itu, yaitu kisos yang singkatnya itu, kalau
keluarga korban memaafkan, maka dia dibebaskan dari kisos dan membayar diat. Dan itu nanti bisa dibahas detail-detailnya jadi di dalam tema kajian yang lain. Terus yang ketiga, watariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya, berarti murtad. Al-mufariqu lil jamaah, yang memisahkan dari jamaah. Jamaah di sini berarti adalah kaum muslimin. Jadi jamaah yang disebut dalam hadis ini maknanya adalah kaum muslimin. Berarti kalau orang itu masuk Islam, berarti dia berada di dalam jamaatul muslimin. Kalau dia murtad, keluar dari Islam, berarti keluar dari jamaatul muslimin. Ini juga hukuman murtad adalah hukuman mati. Hukumannya adalah hukuman mati. Apakah ini berlaku untuk laki dan perempuan? Memang ulama fikih berbeda pendapat. Mayoritas berpendapat ini berlaku untuk laki dan juga untuk perempuan. Tetapi mazhab Hanafi berpendapat hukuman mati bagi orang murtad ini tidak diberlakukan untuk perempuan. Alasan Hanafiyah adalah karena hukuman mati untuk murtad ini tujuannya adalah lidaf'i syarril khirobat, untuk mencegah akibat buruk dari perang, memeranginya. Karena yang murtad ini biasanya terus kemudian memerangi kaum muslimin. Maka untuk mencegah akibat buruk dari memeranginya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Dan ini menurut Hanafiyah hanya bagi laki-laki, karena kalau perempuan kan biasanya tidak. Itu menurut madhab Hanafi. Alasannya yang lain karena Nabi juga menerima jizyah dari orang kafir dhimmi pada masa beliau itu. Nah, ini kan menurut Hanafiyah berarti hukuman mati ini tujuannya adalah untuk mencegah akibat buruk dari memeranginya. Berarti sebabnya adalah bukan kufurnya, tapi sebabnya adalah khirobahnya, memeranginya. Ini semua yang menerapkan, ini semua diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kapasitas beliau sebagai imamul ummah. Karena Rasul itu kan menurut Imam Al-Qarafi itu selain sebagai Rasul yang menyampaikan risalah, kemudian beliau juga imamul ummah, juga qadhi, hakim, mufti, memberi fatwa, dan juga sebagai pribadi. Sebagai imamul ummah, kalau sekarang berarti negara. Karena Nabi menerapkan ini dalam kapasitas sebagai imamul ummah, kalau sekarang berarti ini adalah negara. Berarti hukuman untuk zina, hukuman kisos, termasuk untuk murtad, itu tidak bisa dilaksanakan orang per orang, kelompok per kelompok, itu karena itu namanya main hakim sendiri. Dan itu yang melaksanakan adalah negara. Ketiga-tiganya diterapkan oleh Nabi waktu itu sebagai imamul ummah, imam. Nah, sebagai imam berarti kalau sekarang berarti itu yang melaksanakan adalah negara. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, wa Muslimun, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Berarti hadis ini berderajat sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim lazim disebut oleh ulama hadis dengan sebutan muttafaqun alaih, yang disepakati. Di dalam istilah hadis,
muttafaqun alaih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Demikianlah para jamaah. Jadi hadis yang ke-14 dari kitab Arba'in. Hadis ini selain menetapkan kehormatan perlindungan nyawa orang, khususnya orang Islam, tapi juga sekaligus menerangkan pengecualiannya. Karena pada asalnya orang Islam itu maksumud dam, jadi darahnya dijaga, tidak boleh ditumpahkan dengan semena-mena. Karena itu di dalam agama Islam ini tidak diperbolehkan menghukumi niat. Seperti di surah Al-Munafikun ayat 1 dan 2 itu, Rasulullah tahu bahwa orang-orang itu ikrar syahadatnya adalah kebohongan. Tetapi Nabi tetap membiarkan orang-orang munafik, orang-orang itu tetap saling mewarisi dan menikah. Itu menurut Imam Syafi'i, ini jadi sunnah Nabi bahwa yang dihukumi adalah lahiriahnya saja, niat itu tidak dihukumi. Sebab kalau niat itu dihukumi, maka potensi besar orang berbuat dolim kepada orang lain, dan bisa jadi nanti akan menghalalkan darah orang lain yang pada asalnya darah itu aklan wa syar'an, secara akal dan syariat itu adalah maksum dijaga, kecuali dalam 3 perkara ini. Oke, sampai di sini kajian hadis kita. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan wabil khusus semakin mempererat keterhubungan kita dengan panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mari kita doa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran liman yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyir rahmah, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.